Drama berikutnya yang kita tunggu-tunggu, Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وما والاه ما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bersama-sama kita berkumpul menghadiri haul al-Imam al-Arif billah Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saggaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau dan Allah taala memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, anak cucu mantu beliau dan seluruh guru-guru kita, para habaib, para kiai, wabil khusus sahibul bait Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Saggaf dan segenap keluarga besar beliau. Allah taala berikan keberkahan, afiah, kesehatan, dijadikan kita sebagai umat Islam yang paling manfaat untuk kaum muslimin yang paling berkah bagi muslimin lainnya, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bagaimana tadi kita mendengarkan tentang riwayat seorang al-arif billah Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saggaf, yang mana apabila berjumpa dengan guru beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar, maka Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar menyambut Al-Habib Ja'far bin Syaikhan seraya berkata, marhaban bil Quran wa ahlil Quran. Selamat datang terhadap Al-Quran dan ahlil Quran, mengisyaratkan semua itu pujian kepada Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saggaf yang diibaratkan bagaikan Quran yang berjalan di muka bumi ini radhiyallahu anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, datuk beliau yang mana Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana ketika Allah Ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama arsalna fikum rasulan yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, di mana Allah Ta'ala mengirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mentilawahkan, membacakan Al-Quran. Dengan berkat tilawah tersebut maka muncul yang namanya tazkiyah dan kesucian bagi umat yang menerima tilawah tersebut. Kemudian peran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga setelah itu semua adalah wa yuallimukumul kitab wal hikmah, memberikan ta'lim, mengajarkan daripada kitab dan hikmah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun semuanya itu sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, lita'iyaha udhunun wa'iyah, ditampung, disimak oleh telinga-telinga, hati-hati yang siap untuk meresapnya, untuk menampungnya. Maka ketika turun firman Allah yang demikian tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau seraya mengatakan, Allahumma ij'alha udhuna Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, jadikan telinga ini, telinga yang bisa menampungnya, yang bisa meresapnya adalah telinga dan hatinya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha wa radiya anhu. Sehingga setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib tentang ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal khussistum bi syai' dunana? Apakah kalian wahai para ahlul bait memiliki sesuatu yang diistimewakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita miliki? Maka Sayyidina Ali mengatakan, la illa fahmun utiya ahaduna fi kitabillah. Tidak ada, sama saja kecuali satu tambahan. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita pemahaman yang lebih mendalam di dalam Al-Quran, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Sehingga Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau bagaimana menyebutkan di dalam syair dan pujian beliau mengisyaratkan kepada makna yang demikian luhur, yang demikian mulia ini. Beliau mengatakan, ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu
bil anjumiz zuhri mithl ma qad jaa fi sunani wa safinun lin najati idza khifta min tufani kulli adha fanju fiha la takunu kadza wad'u dzal arsy bihim wasali. Sampai beliau mengatakan, disebutkan bahwasanya fahumul qaum alladzina hudu wa bi fadlillah qad su'idu wa li ghairillah ma qasadu wa ma'al qur'an fi qarni. Hadza baitul qasid. Itu dimaksudkan oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, mereka adalah para kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para kaum yang telah beruntung dengan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat mereka mulia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala mengkhususkan anugerahnya kepada siapapun yang dikehendakinya, dan enggak ada yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, para aulia tersebut, para ahlul bait, tidak punya tujuan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka bukan kepada hal-hal duniawi, bukan kepada harta, bukan kepada jabatan, bukan kepada apapun juga. Malahum mailun walal sifatun ilal fani. Enggak ada kecenderungan kepada hal-hal yang fana, akan tetapi mereka itu kecenderungan mereka adalah lil ma'ali, kepada hal-hal yang tinggi yang disediakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat mereka ma'al Qur'an fi garani, senantiasa berjalan seiring bersama Al-Qur'an, tidak menyimpang, tidak keluar, tidak bergeser daripada Al-Qur'an. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis beliau, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada, kitabullah wa itrati. Aku tinggalkan bagi kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua hal itu? Kitabullah, Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sekalian, dan juga itrah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fa innahuma la yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Sebab keduanya selamanya tidak akan berpisah. Ahlul bait, kalau betul dia ahlul bait, tidak akan terpisah daripada Al-Qur'an, tidak bergeser dari Al-Qur'an, tidak menyimpang daripada Al-Qur'an. Sehingga mereka, keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diistimewakan dengan pemahaman Al-Qur'an yang demikian mendalam, turun temurun. Di antara mereka yang di dalam tilawatul Al-Quran, dalam sholatnya dia baca Al-Quran, dia sholat sampai 1000 rakaat seperti Imam Ali Zainal Abidin. Di antara mereka para ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian gemar di dalam membaca Al-Quran, seperti Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf, datuk daripada Habib Ja'far bin Syekhan. Al-Imam Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf tersebut, itu disebutkan bahwasanya beliau orang yang senang, yang gemar membaca Al-Quran. Sehingga kalau dia sudah baca Al-Quran, sudah sibuk seharian membaca Al-Quran. Sehari itu di awal-awal beliau dia mampu menghatamkan Al-Quran. Siang 1 kali hatam Quran, malam 1 kali hatam Al-Quran. Terus dia merasakan kelezatan, dia rutinkan lagi hingga siang hari bisa menghatamkan Al-Quran 2 kali, malam menghatamkan Al-Quran 2 kali. Sampai di puncak beliau, di akhir hayat beliau, beliau mampu menghatamkan Al-Quran. Siang sebanyak 4 kali hatam Quran, malam 4 kali hataman Al-Quran. Dan jangan kita heran dengan hal yang semacam ini. Mereka para awliya Allah, lahum ma yasha'una inda rabbihim. Bagi mereka, apa yang mereka kehendaki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwasanya Sayyidina Daud, beliau apabila membaca kitab Zabur, itu disebutkan Zabur adalah sebuah kitab yang lebih tebal, lebih besar daripada Al-Quran. Kalau Sayyidina Daud membaca kitab Zabur itu, dia terkadang membaca kitab Zabur diberikan keberkahan dalam waktu membacanya itu, seperti orang menyiapkan kudanya. Dia taruh pelananya, dia taruh tali kendali kuda, dia ikatkan. Nah itu hanya beberapa menit saja, maka Sayyidina Daud dia membaca kitab Zabur dari awal sampai akhir dalam beberapa menit tersebut. Dan dijadikan ini keramat dari salah satu aulia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamal al-Lail, itu disebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, merasakan kelezatan, kenikmatan ketika beliau membaca Al-Quran. Dan kerap kali ketika beliau membaca Al-Quran, dia ulang Al-Quran tersebut. Satu ayat dia ulang-ulang, terkadang sampai berjam-jam dia mengulang satu ayat. Setiap kali dia ulang ayat tersebut, dia memahami makna yang lebih
mendalam lagi. Dia ulang lagi, dia dapat makna yang lain lagi. Terus sampai pagi dia membaca dan mengulang daripada ayat Al-Quran tersebut. Hingga pada suatu malam, ketika dia tahajud sehabis salat Isya, dia di tengah malam dia bangun malam dia tahajud, dia mengulang firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuk mereka wudda, mawaddah, kasih sayang, kecintaan dari Rahman dan antara mereka satu sama lain. Maka beliau sibuk mengulang ayat ini sampai terbit fajar. Dia ngulang-ulang berjam-jam, dia ulang-ulang ayat tersebut. Hingga dia mengulang, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, 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 sampai terbit fajar dia ulang-ulang. Dia merasakan kelezatan di dalam mengulang ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan sungguh kelezatan ini pun dirasakan oleh beliau. Bukan hanya di hati, bahkan di lidah dia rasakan. Beliau mengatakan bahwasanya saya, kalau sudah bulan Ramadan, saya rubah. Siang hari saya nggak mau baca Al-Quran. Saya tukar siang baca zikir, baca wirid yang lain Al-Quran. Wirid Al-Quran saya baca di malam hari. Kenapa? Sebab saya kalau sudah baca Al-Quran, saya tidak berasa lapar, tidak berasa haus sama sekali. Sedangkan saya puasa Ramadan, saya ingin merasakan lapar dan haus. Jadi saya rubah bacaan Al-Quran pada malam hari, agar siang hari saya bisa merasakan lapar dan haus. Itu orang-orang yang dekat dengan beliau mengatakan, kami kalau sudah mendengar bacaan Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, sahib Rawghah, itu kalau dia sudah baca Al-Quran, kami orang yang dekat dengan beliau, terkadang mencium dari mulut beliau itu tercium, baunya, bau bacaan Al-Quran itu berupa harumnya madu dan susu. Tercium oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bilang, saya kalau dibaca Al-Quran di lidah saya bagaikan ada madu dan susu. Nggak kepikiran lapar, nggak kepikiran minum. Sehingga kalau sudah bulan Ramadan, itu terkadang dia itu masuk ke dalam khalwatnya. Dia mengunci diri dalam khalwatnya. Ketika menjelang maghrib, istrinya itu memberikan makanan. 1 keping roti gandum untuk dia buka puasa. Ketika dia berbuka ataupun ketika dia sahur. Ketika selesai bulan Ramadan, dia keluar dari khalwatnya, datang pembantu atau istrinya ingin membersihkan kamar tersebut, didapati itu keping gandum itu masih lengkap, 30 atau 29 keping, masih lengkap, tidak dia makan. Makan dari mana? Min indillah. Dari kelezatan Al-Quran yang dia rasakan. Mereka para awliya Allah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka masing-masing punya cerita dengan Al-Quran, punya kisah dengan Al-Quran, punya pengalaman dengan Al-Quran. Mana kisah kita dengan Al-Quran? Mana cerita kita dengan Al-Quran? Mana pengalaman kita dengan Al-Quran? Itu disebutkan bahwasanya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, itu apabila beliau pada siang hari dia sholat duha, dia baca Al-Quran siang 10 juz. Dia baca Al-Quran dalam sholat duha sebanyak 10 juz. Ketika malam hari waktu sholat witir, dia baca Al-Quran sebanyak 10 juz. Dalam sehari semalam dia baca Al-Quran 20 juz. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan inilah mereka para awliya Allah radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga itu ketika disifatkan tentang mereka para awliya Allah Ta'ala, betul mereka Quran yang berjalan. Itu ketika disebutkan tentang Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir wa Tahir bin Husain bin Tahir, itu dikatakan ini mereka adalah orang-orang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama, sampai akhir daripada surat Al-Furqan tersebut. Itu sifat mereka ada di dalam itu semua radhiyallahu anhum ajmain. Terjemahan hidup daripada Al-Quran. Ditanya tentang Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, maka dijawab Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau adalah terjemahan hidup dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa taral jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Engkau dapati gunung yang kau kira padat, namun dia berlalu seperti berlalunya awan yang demikian besarnya. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, ketika kemarin kita hadir haul Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, ada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas itu menyebutkan ketika cerita tentang Al-Imam Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, beliau bilang banyak orang bahwasanya mengatakan ini Al-Habib mensifatkan sifatnya Al-Habib Husain, dia dermawan, sifatnya Habib Husain, dia ahli ibadat, ini itu dengan sifat-sifat yang mulia. Maka Al-Habib Husain, Ali bin Husain mengatakan sesungguhnya yang paling tepat
untuk mensifatkan Al-Habib Al-Mulamiti Husain bin Muhammad Al-Haddad ini adalah firman Allah Ta'ala yang menyatakan wa taral jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marrat sahab. Ini sifat yang paling tepat pada diri Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Dan para salaf-salaf kita, mereka masing-masing memiliki keistimewaan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, warisan dari Nabi Muhammad yang disifatkan oleh Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Perangainya Rasulullah adalah Al-Quran radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disifatkan bahwasanya salah seorang guru daripada guru kami Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad, itu disebutkan beliau di masa kecilnya beliau berjumpa dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan. Ibunya bilang, nanti ini subuh, besok subuh Al-Habib Ahmad bin Hasan saya dengar nginep di kampung, nggak jauh dari kampung kita. Coba besok subuh kamu sholat di masjid situ, biar kamu bisa mendapatkan berkah dari sholatnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Maka datang, sebelum subuh datang Al-Habib Ahmad Masyhur ke masjid tersebut di kampung tetangga, di kampung sebelah. Hampir sholat subuh bersama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau masih kecil, dalam usia yang sangat muda sekali, di bawah 10 tahun. Maka dia mengatakan, saya ingat saya sholat di belakangnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sholat subuh. Waktu itu Al-Habib Ahmad bin Hasan membaca surat Al-Fajr dengan nada yang sangat khusus, yang sangat istimewa. Saya masih ingat nada beliau, nadanya seperti ini, dicontohkan kepada murid-muridnya, nada daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhum ajma'in. Itu disebutkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas apabila beliau sudah membaca Al-Quran, orang-orang yang hadir itu mendengarkan bacaan beliau merasakan kelezatan, kenikmatan yang luar biasa dari bacaan Al-Quran, dari hati yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan, itu kalau dia datang ke Sewun ataupun ke Tarim, beliaulah yang diperintahkan untuk maju menjadi imam. Habib Ali bilang kalau datang Habib Ahmad bin Hasan, Habib Ahmad bin Hasan pasti yang jadi imam. Hatta kalau datang Maulid akhir Khamis, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pasti jadi imam, selalu menjadi imam sholat. Itu Habib Ali bilang kalau sudah Habib Ahmad bin Hasan jadi imam sholat, itu terkadang saya mau baca Fatihah itu setelah Habib Ahmad bin Hasan, itu saya tidak sanggup. Kenapa? Sudah asyik dengan bacaannya Al-Habib Ahmad bin Hasan, hingga saya mentaglid daripada mazhab ulama yang menyatakan kalau Fatihah tidak wajib di dalam sholat. Kenapa? Saking saya ingin mendengarkan secara nikmat, merasakan kelezatan dari bacaannya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Satu kali dia sholat dengan suara yang lantang, maka disebutkan itu di belakang ada orang-orang Badui dari pegunungan mendengarkan bacaan Al-Habib Ahmad bin Hasan, sampai tidak dirasakan mereka ikut bersenandung dan ikut bergoyang dengan menikmati bacaan daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam salat beliau radhiyallahu anhu wa arda. Itu disebutkan mereka para wali-walinya Allah Ta'ala. Demikian pula Al-Habib Ja'far bin Syekhan apabila datang ke Bondowoso berjumpa dengan gurunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahbar, meminta beliau menjadi imam di dalam salatnya. Kenapa? Merasakan kelezatan, silsilah yang tersambung bacaannya. Mereka menyaksikan, mendengarkan, seolah-olah bacaan tersebut mereka dengar dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan yang bersambung dengan lisan sampai kepada lisannya Sayyidil Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara sekalian, kisah mereka dengan Al-Quran demikian banyak. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, itu dia baca Al-Quran ketika malam, ketika tahajud, itu sampai terkadang itu dia nangis histeris dalam bacaan Al-Qurannya, sampai dia terjatuh dalam tahajudnya. Terkadang sampai dia sakit, dijenguk. Kenapa sakit? Kenapa dijenguk? Dijenguk karena sakit, karena apa? Karena semalam terjatuh waktu tahajud membaca Al-Quran, histeris dalam bacaannya. Radhiyallahu anhu arba. Itu cerita mereka dengan Al-Quran. Wah, kita sekarang sebagai orang-orang yang mengaku cinta kepada mereka, apa nasibnya Al-Quran di dalam rumah kita? Dan apa bagian yang kita dapat daripada Al-Quran tersebut? Jangan cuma sekedar senandung saja, akan tetapi fahami daripada bacaannya tersebut. Renungi dan kita amalkan. Kita melihat bahwasanya di antara mereka para ulama, seperti Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah Al-Attas, itu disebutkan beliau kalau sudah dengar sekali majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengajak orang untuk semangat di dalam membaca Al-Quran, akhirnya dia pulang, dia makin rajin membaca Al-Quran, makin semangat, sampai dia kirim surat kepada Habib Ali, alhamdulillah sekarang saya udah bisa menghatamkan Quran siang 1 kali, malam 1 kali.
Beberapa tahun kemudian ngirim surat lagi pada Habib Ali, ya Habib Ali, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menghatamkan Al-Quran siang 2 kali, malam 2 kali. Sampai dia kirim surat, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menghatamkan Al-Quran seperti yang dibaca oleh kakek saya Imam Abdurrahman Segaf, siang 4 kali, malam 4 kali. Hingga akhir hayatnya dia masih sempat nulis surat kepada Habib Ali Al-Habsyi, bercerita kepada Habib Ali, alhamdulillah saya bisa menghatamkan Al-Quran siang 8 kali hatam, malam 8 kali hatam. Radhiyallahu anhu ardah. Sekali diundang di satu kampung bersama Al-Habib Ahmad bin Hasan untuk hadir walimah. Maka ditunggu kedatangan Al-Habib Muhammad bin Saleh. Habib Ahmad bin Hasan udah datang di situ, ulama-ulama udah pada datang. Nunggu mana Habib Muhammad bin Saleh. Coba cek datang ke rumahnya, dia udah jalan belum ke tempat acara. Ini Habib udah nunggu semuanya sampai siang. Maka ketika sampai ke rumahnya itu, utusan dibilang Habib Muhammad bin Saleh dari tadi isyraq udah jalan. Habis di mana? Kok nggak ketemu? Coba susurin jalanan ini aja. Mungkin dia sibuk dengan bacaan Al-Qurannya hingga dia nggak sadar ada di mana. Maka ketika disusurin jalan, dilihat Habib Muhammad bin Saleh duduk di atas tunggangannya. Itu tunggangannya sampai terduduk di tanah. Ontanya yang dia tunggang itu sampai terduduk di tanah, nggak bisa bergerak. Wal Habib Muhammad bin Saleh dengan memejamkan matanya, mulutnya komat kamit baca Al-Quran, badannya goyang-goyang asyik baca Al-Quran. Dia nggak sadar, dikiranya ontanya masih jalan. Ketika digugah, ya Habib bangun. Dia bilang, kenapa, ada apa? Syekh Habib nunggu dari tadi. Antum di sini dari kapan? Kapan keluar dari rumah? Saya dari pagi tadi. Sekarang jam berapa? Udah mau siang, udah dekat zuhur. Rupanya udah berjam-jam. Kenapa di sini? Kok kenapa ini onta nggak bisa bergerak? Maka dijawab oleh Habib Muhammad bin Saleh, rupanya ini onta keberatan dengan apa yang saya baca. Keberatan dengan apa yang saya baca. Saya bacakan kepada dia minal kalamit sagil, ucapan yang sangat berat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Arafah, di hari Jumat, di Hajjatul Wada, turun firman Allah Taala tatkala Nabi Muhammad di atas untanya. Maka tatkala turun wahyu, itu unta yang kuat, yang gagah, yang tinggi besar, itu unta yang kuat, itu menjadi jatuh terduduk karena tidak kuat menampung wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudara sekalian, hadzal kalam tsagil. Itu lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gimana nasibnya di rumah kita, keluarga kita? Berapa banyak mereka baca Al-Qur'an? Apa yang mereka baca dari Al-Qur'an? Apa yang mereka hatamkan? Berapa waktu sekali mereka menghatamkan Al-Qur'an? Itu disebutkan Syekh Salim bin Abdullah Bafadl. Syekh Salim Sayyidi Muhyi Sunan wal Wajibat ma dhalla man bih yaqtadi Muhyi al-Ulum ad-Darisat. Itu Syekh Salim bin Abdullah Bafadl, dia belajar berguru kepada Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama 40 tahun. Setelah 40 tahun pulang, dia pulang membawa 60 ekor unta, semuanya penuh dengan kitab. Keluarganya yang ada di kota Tarim berpikir mungkin ini udah meninggal, nggak ada berita sama sekali. Datang membawa 60 ekor unta isi kitab semuanya. Dia menghidupkan dan menyebarkan ilmu agama di kota Tarim. Dengan demikian luar biasa, dengan penuh semangat. Dia atur semua masjid-masjid yang ada di kota Tarim untuk tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran di mana secara serempak itu masjid jumlahnya 360 masjid. Semua masjid masing-masing tuh punya jamaah kumpulan untuk tadarus dan hataman Al-Quran, menghatamkan Al-Quran secara serempak setiap hari Kamis subuh. Kamis pagi, dan hal itu berjalan sampai sekarang. 360 masjid serempak menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Tiap dari sebelum subuh orang udah pada ngumpul baca tadarus Quran. Bainal maghrib wal isya tadarus Al-Quran. Selama 1 minggu mereka menghatamkan Al-Quran dalam pembagian Al-Quran yang dikenal dengan subuh. Membagi Al-Quran menjadi 7 bagian, setiap hari 1 bagian mereka baca daripada Al-Quran tersebut. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf rahimahullah, itu disebutkan bahwasanya beliau menghatamkan Al-Quran tidak kurang dari seminggu 1 kali. Beliau menghatamkan Al-Quran sesibuk apapun, minimal harus hataman Al-Quran seminggu 1 kali dia hatam Al-Quran. Radhiyallahu anhu ajma'in. Nah, karena saudara-saudara sekalian, ayo kita baca Al-Quran, kita tadarus Quran, kita ulang Al-Quran tersebut, kita amalkan. Nasibnya Al-Quran bagaimana? Keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, apa yang mereka kaji dalam rumah? Cukup sudah sinetron, cukup sudah koran, cukup sudah berita. Kita nggak ditanya tentang hal-hal politik, kita nggak ditanya tentang dagang, tentang bisnis, tentang akhirat. Urusan kita sama Al-Quran. Ayo kita tekuni, kita kaji, kita baca dengan sebenar-benarnya. Segalanya kita dapatkan di situ. Keberuntungan ada, semuanya ada di dalam Al-Quran tersebut. Yang telah mendapatkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, memiliki Al-Quran, faka'anna nubuwah udrijat baina jambai.
seolah-olah dia mendapatkan daripada sir dan rahasia dan keberkahan kenabian yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia meraih daripada keberkahan tersebut. Mudah-mudahan Allah taala memberikan taufik kepada kita sekalian. Allah taala melimpahkan keridhaannya kepada kita sekalian, dijadikan kita min ahlil Quran dan orang yang menikmati Al-Quran, merasakan kelezatan Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari godaan syaitan, disibukkan kita dengan Al-Quran, disibukkan kita dengan Al-Quran, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan kita sesuai dengan ajaran Al-Quran. Allahumma ja'al jamana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak, waj'alna mimman yusari' fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.